Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Ambarsari selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Dasar serta teman-teman semuanya yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Diah Zadatul Manfaati, NIM 230702100044, Anggi Setiawati, NIM 230702100047, dan Fadia Sukma Kenata, NIM 230702100063, akan menjelaskan sedikit materi mengenai teorema proyeksi dalam segitiga siku, lancip, dan tumpul, dan teorema Stewart. Dan pada materi ini ada 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama definisi proyeksi, yang kedua teorema proyeksi pada segitiga siku-siku, yang ketiga teorema proyeksi pada segitiga lancip, yang keempat teorema proyeksi pada segitiga tumpul, dan yang kelima yaitu teorema Stewart. Dan pada akhir video nanti kita juga akan memberikan contoh soal beserta pembahasannya yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi proyeksi. Perhatikan gambar garis yang ada di dalam kotak biru. Jika pada garis AB, titik A dihubungkan dengan garis L dan berpotongan di A aksen, dan titik B juga dihubungkan dengan garis yang tegak lurus dengan garis L dan berpotongan di B aksen, maka akan terlihat seperti gambar di sampingnya. Garis yang berwarna merah, yakni garis A aksen B aksen, adalah proyeksi dari AB terhadap garis L. Selanjutnya kita perhatikan garis yang ada di dalam kotak merah. Jika pada tiap ujung garis L kita tarik garis yang tegak lurus dengan ruas garis AB, maka akan tampak seperti gambar di sampingnya. Pada gambar tersebut, ruas garis yang berwarna merah adalah proyeksi ruas garis L terhadap AB. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa proyeksi adalah pemetaan suatu daerah secara tegak lurus terhadap daerah lainnya, atau dalam arti sederhana adalah menarik garis yang tegak lurus terhadap bidang. Selanjutnya, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu teorema proyeksi pada segitiga siku-siku. Sebelumnya, perhatikan segitiga ABC. BD merupakan proyeksi BC pada AB dan AD merupakan proyeksi AC pada AB. Selanjutnya, perhatikan segitiga yang kedua. Pada teorema proyeksi segitiga siku-siku terdapat beberapa teorema, yaitu yang pertama, kuadrat sisi siku-siku sama dengan hasil kali proyeksi ke sisi miring dan sisi miring sendiri. Rumusnya yaitu A kuadrat sama dengan CP atau UB kuadrat sama dengan CH. Buktinya yaitu dari segitiga di atas dapat kita lihat bahwa segitiga BDC dan segitiga ABC, sehingga AD per AC sama dengan AC per AB, dan dihasilkan AC kuadrat sama dengan AB kali AD, atau B kuadrat sama dengan C kali C, dan hasilnya pun terbukti. Dan bukti yang kedua yaitu kuadrat garis tinggi ke sisi miring sama dengan hasil kali sisi miring. Rumusnya yaitu T kuadrat sama dengan P kali Q. Teorema yang ketiga yaitu hasil kali sisi siku-siku sama dengan hasil kali sisi miring dan garis tinggi ke miring itu. Rumusnya yaitu A kali B sama dengan T kali C.
Dan teorema yang keempat yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dan pokok pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anggi. C. Teorema proyeksi pada segitiga lancip. Perhatikan gambar ABC berikut. Jika garis BC diproyeksikan terhadap garis AB, maka garis BD merupakan hasil proyeksinya, sedangkan AD merupakan sisa dari panjang sisi yang kena proyeksi, seperti gambar di sampingnya. Perhatikan segitiga ACD yang siku-sikunya di D. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka CD dapat ditentukan dengan rumus CD kuadrat sama dengan AC kuadrat min AD kuadrat. T kuadrat sama dengan B kuadrat min X kuadrat. Pada suatu segitiga lancip, kuadrat panjang sisi yang berhadapan dengan sudut lancip sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi yang lain dikurangi 2 kali panjang sisi yang satu dan proyeksi sisi yang kedua ke sisi yang pertama. D. Teorema proyeksi pada segitiga tumpul. Perhatikan gambar segitiga tumpul ABC berikut. Jika garis BC diproyeksikan terhadap garis AC, maka garis CD merupakan hasil proyeksinya, seperti pada gambar di sampingnya. Segitiga ABD yang siku-sikunya di D, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka BD dapat ditentukan dengan rumus BD kuadrat sama dengan AB kuadrat min AD kuadrat. Y kuadrat sama dengan C kuadrat min X kuadrat. Pada suatu segitiga tumpul, kuadrat panjang sisi yang berhadapan dengan sudut tumpul sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi yang lain, ditambah 2 kali panjang sisi yang satu dan proyeksi sisi yang kedua ke sisi yang pertama. Berikutnya, teorema Stewart. Teorema Stewart dapat digunakan untuk menentukan panjang ruas garis yang menghubungkan salah satu titik sudut dari sebuah segitiga dengan sembarang titik pada sisi di depannya, jika letak titik itu dan panjang ketiga sisi segitiga itu diketahui. Misalnya pada segitiga ABC. Segitiga ABC, panjang ruas garisnya yaitu X yang menghubungkan titik sudut C dengan titik P yang terletak pada sisi AB, sehingga AP sama dengan C1 dan BP sama dengan C2. Segitiga PBC merupakan segitiga tumpul. Berdasarkan teori proyeksi pada segitiga tumpul diperoleh BC kuadrat sama dengan BP kuadrat plus CP kuadrat plus 2BP kali DP, atau A kuadrat sama dengan C2 kuadrat plus X kuadrat plus 2C2 kali P. Kemudian perhatikan segitiga pada segitiga ABC yang merupakan segitiga lancip. AC kuadrat sama dengan AP kuadrat plus CP kuadrat min 2AP kali DP, atau B kuadrat sama dengan C1 kuadrat plus X kuadrat min 2C1 kali P. Setelah ditemukan dua persamaan pada segitiga, maka eliminasi P dari kedua persamaan tersebut, maka hasilnya akan menjadi X kuadrat kali C sama dengan A kuadrat kali C1 plus B kuadrat kali C2 min C1 kali C2 kali C. Dan dapat disimpulkan bahwa jika garis X yang ditarik dari titik C dan membagi sisi C dalam C1 dan C2, maka X kuadrat kali C sama dengan A kuadrat kali C1 plus B kuadrat kali C2 min C1 kali C2 kali C. Kemudian kita akan membahas tentang contoh soal. Pada contoh soal yang pertama,
Diketahui segitiga ABC dengan sisi AB 12 cm, AC 16 cm. Dan ditanya tentukan panjang dari BC, BD, dan AD. Berdasarkan teorema Pythagoras, untuk menemukan panjang sisi BC digunakan menggunakan rumus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat. Dan ditemukan jawaban BC sama dengan 20 cm. Untuk menemukan panjang sisi BD digunakan menggunakan rumus AB kuadrat sama dengan BC kali BD. Dan ditemukan BD adalah 7,2 cm. Untuk menemukan panjang sisi AD, terlebih dahulu mencari panjang CD. CD sama dengan BC min BD. Ditemukan CD sama dengan 12,8 cm, sehingga AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Dan jawabannya 9,6 cm. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Jika AB sama dengan 10 cm, CB sama dengan 12 cm, AC sama dengan 6 cm, dan BD sama dengan 7 cm, maka ditanya panjang CD. Untuk mencari CD, kita harus mencari panjang AD terlebih dahulu. AD sama dengan AB min BD. Jawabannya AD sama dengan 3 cm. Dengan menggunakan dalil Stewart atau teorema Stewart, maka AB kali CD kuadrat sama dengan BD kali AC kuadrat plus AD kali BC kuadrat min AB kali AD kali BD. Maka CD kuadrat sama dengan 47,4 dan CD sama dengan 6,9 cm. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.